Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 izin untuk mempresentasikan materi dari kelompok kami, yaitu dengan materi Kode Etik menurut Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dengan beranggotakan saya Diva Yuriskinasi sebagai moderator, Cynthia Dwi Puji Lestari sebagai pemateri 1, Alif Rediono sebagai pemateri 2, Nabila Rosada sebagai pemateri 3, dan Nela Korina Adelia sebagai pemateri 4. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Cynthia Dwi Puji Lestari. Yang pertama yaitu pengertian. Kode etik adalah suatu norma sistem serta nilai aturan profesional yang secara tertulis, secara sistematik dengan sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada serta ketika dibutuhkan dapat difungsikan sebagai alat yang digunakan mendukung berbagai macam tindakan yang pada umumnya dinilai menyimpang dari kode etik yang ada. Kode etik ini meliputi suatu pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis, dan di dalam melakukan suatu kegiatan maupun suatu pekerjaan yang berhubungan dengan perilaku seseorang. Kata etika, etis, moral seringkali kita dengar sebagai suatu kata yang fundamental dalam kehidupan manusia. Kata etika, etis, dan moral bukanlah kata yang hanya dikonsumsi oleh para cendekia, pemuka agama, maupun guru. Pada bagian ini, mengiluminasi atau memperjenih konsep etika dengan lebih memadai. Akan memulainya dari segi etimologi. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethos dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti, tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, habitat, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Berawal dari Kamus Umum Bahasa Indonesia atau KBBI yang dikutip oleh Barthes, dijelaskan bahwa etika memiliki 3 arti. Yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak. Ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Berdasarkan ketiga pengertian tersebut, Barthes mengklarifikasikan poin kedua dan ketiga sebagai pengertian dari etis, sedangkan poin yang pertama merupakan pengertian dari etika yang berilmu. Tentang etis, beberapa ahli bahwa menjelaskan akhiran tanda berhubung ika harus dipakai lebih menunjukkan ilmu. Kode etik menurut Pendidikan Ki Hajar Dewantara secara mendalam dan sesuai dengan kondisi pada masa itu, Ki Hajar Dewantara tidak sepakat terhadap sistem pendidikan yang diwariskan oleh kolonial Belanda. Orientasi pendidikan yang diwariskan tersebut hanya pada segi kognitif atau penalaran saja tanpa melihat dari segi yang lainnya, yaitu pendidikan budi pekerti atau akhlak. Sehingga produk yang dilahirkan dari pendidikan tersebut adalah lahirnya manusia yang sombong, tidak memiliki perangai yang baik, dan membentukkan moral yang baik merupakan tugas dari pendidikan budi pekerti. Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa pengajaran adalah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa pengajaran pada umumnya berarti daya upaya untuk memajukan pertumbuhannya budi pekerti atau kekuatan batin, karakter pikiran, dan tubuh anak. Dalam pengertian taman siswa, tidak boleh dipisahkan bagian-bagian itu agar supaya kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, yakni kehidupan dan penghidupan anak yang kita didik selaras dengan dunianya. Dengan pendidikan yang diberikan oleh guru, diharapkan anak mampu menjadi manusia yang luhur dan berguna bagi masyarakat luas.
Kecerdasan otak bukanlah hal yang utama dalam pendidikan, akan tetapi bagaimana anak atau peserta didik memiliki budi pekerti. Akhlak yang mulia merupakan tujuan utama dalam pendidikan, sehingga anak yang nantinya menjadi orang yang cerdas dan tidak akan menggunakan kecerdasannya untuk menipu orang lain. Untuk menumbuhkan perasaan dan kehalusan budi pekerti, Ki Hajar Dewantara mempunyai konsep yang kemudian dikembangkan dalam perguruan taman siswa. Kode etik guru dalam pandangan Ki Hajar Dewantara hendaknya memiliki sifat diantaranya yaitu keteladanan yang baik dari seorang guru atau pamong adalah dari menguasai ilmu kejiwaan atau psikologis pengajaran, menguasai bidang keahliannya. B. Pengajaran yang dilakukan oleh guru bukan hanya konsep yang bersifat teoritis sebagaimana yang dipahami oleh masyarakat sebagaimana umumnya. C. Guru bukan pula hanya mengajar dalam arti mengajar teori baik buruk, benar salah dan seterusnya. D. Guru atau pamong dalam memberikan pengajaran menggunakan sistem among metode, yaitu among, momong, dan ngemong. E. Guru atau pamong dalam memberikan pendidikan menggunakan metode pembiasaan dan keteladanan serta memberikan contoh kepada anak. F. Menggunakan sistem trisentra pendidikan. G. Ki Hajar Dewantara mengatakan mengasah kecerdasan budi pekerti itu sungguh baik karena dapat membangun budi pekerti yang baik dan kokoh hingga dapat mewujudkan kepribadian dan karakter jiwa yang berazas hukum kebatinan. Dari kesimpulan bahwa syarat guru profesional menurut Ki Hajar Dewantara itu masih relevan dengan pendidikan saat ini meliputi A. Kemampuan intelektual, yaitu berbagai alat atau pengetahuan yang menunjang tugasnya sebagai guru. Kemampuan fisik, yaitu kemampuan fisik seseorang guru sebagai alat penunjang tugasnya sebagai guru. Kemampuan pribadi, kemampuan guru yang memiliki kepribadian yang baik dan dapat dicontoh oleh anak muridnya. D. Kemampuan sosial, kemampuan guru dalam berkomunikasi dengan anak muridnya agar dapat menciptakan komunikasi yang efektif. E. Kemampuan spiritual, kemampuan guru dalam memberikan penghayatan, pemahaman, dan penerapan nilai-nilai agama. Sistem pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Sistem yang dilakukan oleh guru profesional yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara tujuannya mengarah kepada pembentukan karakter bangsa yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya bangsa yang mengarah kepada rasa nasionalisme, menciptakan pemikiran tentang pendidikan yang mampu bersinergi dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang perlu diinternalisasikan kepada peserta didik dalam pengembangan karakter adalah religius, jujur, toleran, disiplin, kerja keras, cerdas, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau berkomunikatif. Cinta damai, senang membaca, peduli sosial, peduli lingkungan, dan tanggung jawab. Sistem pendidikan yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara sebagai berikut. Pertama, ingarso sung tulodo. Artinya seorang guru ketika berada di depan memberikan contoh yang baik kepada para murid. Seorang guru ketika menjadi pemimpin bagi para murid diharapkan seorang pemimpin yang bijaksana, berjiwa besar, dan berperilaku baik agar para murid dapat mencontoh segala tindakan sang guru. Kedua, ing madya mangun karso. Artinya tugas guru ketika berada di antara para murid adalah berusaha membangun cita-cita para murid. Ketiga, tutwuri handayani, yang berarti bahwa guru ketika di belakang bertugas membimbing, mengarahkan, dan mendukung para murid. Bagi Wiryapranoto, gagasan pendidikan KHD dalam tutwuri handayani ini kemudian melahirkan sistem among. Berarti seorang guru meskipun berada di belakang tetap mampu memberikan jalan bagi para murid untuk berjalan sendiri. 17. Seorang guru dalam konsep sistem among mampu memberikan inovasi,
kreativitas, dan contoh baik kepada para murid dalam pikiran, perilaku, dan tutur kata. Semua adalah wasiat luhur yang patut diterapkan dalam mengembangkan karakter peserta didik. Corak dan cara pendidikan, menurut pandangan Ki Hajar Dewantara, patut kita jadikan sebagai acuan dalam pengembangan pendidikan karakter. Pendidikan karakter harus bercorak nasional dengan menerapkan cara-cara pemberian contoh, pembiasaan, ulang wuruk, laku, dan pengalaman lahir batin. Tujuan kode etik. Kode etik dalam suatu profesi sangat diperlukan dan merupakan norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggota profesi tersebut. Secara umum, tujuan mengadakan kode etik adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjunjung tinggi martabat profesi. Kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan pihak luar atau masyarakat agar mereka tidak memandang rendah terhadap profesi yang bersangkutan. Oleh karena itu, setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai bentuk tindakan atau kelakuan anggotanya yang dapat mencemarkan nama baik profesi. Yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Kesejahteraan mencakup lahir atau material maupun batin, yaitu spiritual, emosional, dan mental. Kode etik umumnya memuat larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kesejahteraan para anggotanya. Misalnya dengan menetapkan tarif-tarif minimum bagi honorarium anggota profesi dalam melaksanakan tugasnya, sehingga siapa saja yang mengadakan tarif di bawah minimum akan dianggap tercela dan merugikan rekan seprofesi. Dalam hal kesejahteraan batin, kode etik umumnya memberi petunjuk kepada anggotanya untuk melaksanakan profesinya. Yang ketiga, pedoman berperilaku. Kode etik mengandung peraturan yang membatasi tingkah laku yang tidak pantas dan tidak jujur bagi para anggota profesi dalam berinteraksi dengan sesama rekan anggota profesi. Yang keempat, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Kode etik berkaitan dengan peningkatan kegiatan pengabdian profesi, sehingga bagi para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdiannya dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, kode etik merumuskan ketentuan-ketentuan yang perlu dilakukan para anggota profesi dalam menjalankan tugasnya. Yang kelima, untuk meningkatkan mutu profesi. Kode etik memuat norma-norma dan anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pengabdian para anggotanya. Yang keenam, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Kode etik mewajibkan setiap anggotanya untuk aktif berpartisipasi dalam membina organisasi profesi dan kegiatan-kegiatan yang dirancang organisasi. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan suatu profesi menyusun kode etik adalah untuk menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, meningkatkan pengabdian anggota profesi, dan meningkatkan mutu profesi serta mutu organisasi profesi. Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa kode etik merupakan dasar pertanggungjawaban seorang anggota profesi kepada kliennya atau kepada masyarakat umum, sehingga jelas ketika anggota profesi mengalami kendala dalam menjalankan tugasnya, maka ia tahu apa yang harus diperbuat untuk menjaga reputasi sebagai seorang anggota profesi yang profesional. Jadi kesimpulan dari materi kelompok kami ialah kode etik adalah suatu norma sistem serta nilai aturan profesional yang secara tertulis. Kode etik ini meliputi suatu pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis di dalam melakukan sesuatu kegiatan ataupun suatu pekerjaan yang berhubungan dengan perilaku seseorang. Syarat guru profesional menurut Ki Hajar Dewantara itu masih relevan dengan pendidikan saat ini, meliputi kemampuan intelektual, kemampuan fisik, kemampuan pribadi, kemampuan sosial, dan kemampuan spiritual. Nilai-nilai yang perlu diinternalisasikan kepada peserta didik dalam pengembangan karakter adalah religius, jujur, toleran, disiplin, kerja keras, cerdas, kreatif, mandiri, demokratif, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, senang membaca,
peduli sosial, peduli lindungan, dan tanggung jawab. Sistem pendidikan yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tutwuri handayani. Kode etik dalam suatu profesi sangat diperlukan dan merupakan norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggota profesi tersebut. Secara umum, tujuan mengadakan kode etik adalah 1. Menjunjung tingkat martabat profesi. 2. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. 3. Pedoman berperilaku. 4. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. 5. Untuk meningkatkan mutu profesi. Dan 6. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa mengirimkan pertanyaan melalui kolom komentar. Demikian presentasi dari kelompok 6 pada hari ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam presentasi kami. Dan terima kasih kepada teman-teman dan Ibu Etika selaku dosen mata kuliah pengantar pendidikan telah berkenan menyimak presentasi kami pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.